أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ada rambut. Oh, apa pakai ini? Obat itu. Isinya kurang jelas. Oh, benar. Minum. Ini dia, kita sama-sama sambut ya, kita sama-sama simak dan dengarkan cerita dari Kak Karina dan Kak Caca. Beri tepuk tangan yang meriah. Oh, dulu Mbak Maya. Ya. Perkenalan dulu ya Teh. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kalau Kak Caca bilang, adik-adik apa kabar hari ini? Adik-adik jawabnya apa? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Siap? Siap? Oke, nanti Kak Caca akan tes apakah lebih semangat tim Akhwat atau tim Ikhwan. Siap? Iya. Coba ya bersama-sama dulu. Adik-adik apa kabar hari ini? Coba sekarang tim Ikhwannya dulu. Coba. Tim Ikhwan apa kabar hari ini? Masya Allah, ini ada sekitar 1000 orang mungkin ya. Selanjutnya ada tim Akhwat. Tim Akhwat apa kabar hari ini? Masya Allah, ada 1000 orang juga. Kita kenalan dulu Kak Karina. Halo adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Karina. Siapa nama kakak? Siap. Kami dari komunitas Sukabumi Read Aloud dan juga komunitas Ngobrol Manfaat. Adik-adik, kalau misalkan adik-adik penasaran dengan kegiatan yang kami lakukan, adik-adik nanti ke ayah dan bundanya bisa lihat Instagram kami @Sukabumi Read Aloud dan @Ngobrol Manfaat. Di sana ada banyak sekali kegiatan yang asik untuk anak-anak. Dan setiap bulan kami ada kajian anak muslim cerdas beramal shalih yang dilaksanakan di Masjid Agung Kota Sukabumi. Jadi kalau misalkan adik-adik mau ketemu kami berdua lagi, bisa nanti ikutan kajian anak muslim cerdas beramal shalih. Oke, Masya Allah. Tadi sudah, ini namanya siapa? Kak Karina. Nah, kalau aku namanya adalah Kak Caca. Betul, Kak Caca. Hari ini Kak Caca dan Kak Karina akan menceritakan buku yang hebat. Apa judulnya Kak Karina? Tokis. Ada yang bisa baca? Boleh, yang sudah bisa baca dibaca. Kelinci bertopi. Topi si kelinci bertopi. Ada yang pakai topi hari ini? Peci. Masya Allah. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada hari ini ya. Atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, Allah memberikan kita sehat supaya kita bisa berkumpul hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita para operatornya. Nanti Kes bacakan buku, tolong ini kan ya, sesuaikan sama buku slide-nya. Sudah siap? Sudah siap? Tapi sebelum mulai, Kak Caca mau bertanya, siapa yang pagi ini sudah sarapan? Nah, hebat. Semuanya sudah? Siapa yang pagi ini sudah sholat subuh? Iya. Hebat. Siapa yang pagi ini sudah mandi?
Ada dewasa juga ada kok. Wah, berarti tandanya adik-adik sudah Nanti siap menyimak ini aja, lihat aja di IG kita ya. menyimak cerita yang akan disampaikan oleh Kak Caca dan Kak Karina. Oke, sebelumnya ya, sebelum Kak Karina bercerita Suka nih, Bumiri membacakan dulu buku, sama ngobrol. Kak Caca mau tanya dulu. Teman-teman tahu nggak apa itu maksud dari berani? Ada yang tahu? Apa itu berani? Tim Ikhwan mungkin ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan nggak apa Iya, itu disatukan. berani? Rea dulu deh. Melawan. Disatukan. Lagi ada lagi? Ede dulu. Nah, nih. Membela ada lagi? Melindungi ada lagi? Tim akhwatnya? Belum ada suaranya? Ceritain sini gitu. Tidak takut ada lagi tim akhwat? Tidak lemah ada lagi? Ada ini Tidak di cengeng YouTube ada lagi? juga ada. Tapi enggak Tidak. ini mah Kok itu tidak ada? kegiatan-kegiatan aja kegiatan kita. Yang teman-teman Yang sudah sebutkan semuanya Ada itu adalah ceritanya di nah, YouTube. jadi berani itu Iya. adalah saat Kalau kita di tidak YouTube tahu. ngobrol manfaat. Saat Satu kita lagi tidak ada ngobrol cengeng. manfaat. Saat kita mau melakukan sesuatu, padahal kita tahu apa yang akan terjadi jika kita melakukan itu. Tapi Nah, itu. berani itu bukan hanya soal melawan, bukan hanya soal jagoan. Aku nih paling jagoan, aku nih paling kuat untuk melawan dia. Bukan hanya itu. Berani itu adalah saat dimana kita mau melakukan hal yang sulit, tapi sebenarnya itu adalah baik dan benar. Contohnya, satu, berani mengakui kesalahan ketika kita berbuat salah. Teman-teman gimana sih rasanya misalnya nih, Kak Caca atau teman-teman tidak sengaja menjatuhkan botol minum milik temannya. Baiknya kita kabur aja atau bilang minta maaf. Apa yang harus kita lakukan? Minta maaf. Tapi yang terjadi sekarang, banyak sekali orang yang tidak mau mengakui kesalahannya. Ketika melakukan kesalahan dia kabur. Udah tidak ada yang melihat juga, ya udah aku kabur saja. Nah, itu adalah contoh berani. Itu berani kabur, tapi tidak baik. Berani yang baik itu adalah kita mengakui kesalahan. Nah, lalu juga nih, Kak Caca akan menceritakan tokoh Islam yang berani. Yang pertama ada Ali bin Abi Thalib. Ada yang tahu siapa itu Ali bin Abi Thalib? Teh. Aku lagi nggak batuk, pengen air minum putih. Ada yang putih udah. Ya, oh yes. Jadi Ali adalah salah satu sahabat Rasulullah yang sangat berani, yang luar biasa. Pada suatu malam, ketika malam hijrah, rumah Rasulullah dikepung oleh orang-orang Quraisy yang berniat untuk membunuh Rasulullah. Tapi pada malam itu, Ali dengan keberaniannya, dia menggantikan Rasulullah tidur di tempat beliau. Tidur di tempat beliau, padahal Ali tahu kalau Ali diam di rumah Rasulullah, bisa jadi Ali dibunuh pada malam hari itu. Tapi karena Ali berani dan ingin melindungi Rasulullah, Ali tidur di tempatnya Rasulullah, sehingga orang-orang Quraisy mengira bahwa yang tidur di tempat beliau itu adalah Rasulullah, padahal itu adalah Ali. Hebat gak? Teman-teman mau gak kayak gitu? Misalnya nih, ada orang yang aku hari ini akan menyakiti Agung, misalnya namanya Agung ya. Hari ini ada kelompok yang mau menyakiti Agung. Terus teman-teman berani nggak menggantikan Agung di rumahnya? Yakin? Oke, berarti hebat. Teman-teman sudah meneladani sifatnya Ali. Selanjutnya juga. Oh iya, gak berani gantiin, tapi aku cuma berani bantu doa aja ya, mungkin ya. Masya Allah. Terus juga ketika perang Badar, Ali itu berani maju paling depan untuk melawan musuhnya. Hebat ya. Terus juga selain Ali, kita juga punya ada Khalid bin Walid. Ada yang tahu Khalid bin Walid? Tahu siapa? Ada yang tahu apa julukan yang diberikan kepada Khalid bin Walid? Apa? Kalamullah. Betul tidak? Betul. Salah. Belum betul. Apa? Pedang Allah atau Saifullah adalah pedang Allah. Kenapa sih Khalid bin Walid dipanggil dengan julukan pedang Allah? Karena dia jago memanah. Ada lagi? Karena pemberani. Selain itu
pedang Allah. Apa nih? Pedang. Tidak takut kalah, betul? Betul, membela umat Islam, betul? Apa? Gagah berani, betul? Nah, iya, semuanya betul. Jadi, kenapa Khalid bin Walid dipanggil dengan julukan pedang Allah? Karena Khalid bin Walid adalah panglima perang yang cerdas dan hebat. Sebelumnya, ketika perang Uhud, Khalid bin Walid berhasil memenangkan umat bukan Islam ya. Jadi waktu perang Uhud itu Khalid bin Walid belum masuk Islam dan beliau bisa memenangkan pasukan lawan. Tetapi setelah masuk Islam, Khalid bin Walid mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memenangkan umat Muslim. Waktu itu saat perang Mu'tah, Khalid bin Walid menggunakan kecerdasannya. Bagaimana caranya agar pasukan Muslim bisa menang, bisa kembali dengan selamat, meskipun waktu itu saat perang Mu'tah melawan kekaisaran Bizantium, umat Muslim jumlahnya hanya sedikit, tapi atas kecerdasannya Khalid bin Walid dan juga keberaniannya, umat Muslim bisa pulang dengan selamat. Lalu yang ketiga nih, ada sahabat Rasulullah yang hebat, yang berani, adalah Umar bin Khattab. Ya, sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab adalah pemuka Quraisy yang berani. Waktu itu, setiap Umar mendengar ada orang yang masuk Islam, Umar pasti langsung disiksa, langsung melakukan apapun agar orang tersebut tidak mau masuk Islam. Tapi atas izin Allah, Umar masuk Islam dan Umar menjadi salah satu sahabat Rasulullah yang paling pemberani. Waktu Islam masih sembunyi-sembunyi, Umar bin Khattab berani sholat di depan Ka'bah. Padahal waktu itu Islam masih asing, waktu itu Islam masih sembunyi-sembunyi. Tapi dengan keberaniannya Umar bin Khattab berani sholat di depan orang banyak, di depan Ka'bah. Berani nggak? Hebat nggak? Hebat. Siapa yang mau berani seperti Ali bin Abi Thalib? Siapa yang mau berani seperti Khalid bin Walid? Breaking dulu ya. Siapa yang mau berani seperti Umar bin Khattab? Iya, Masya Allah. Awalkan aja. Semoga kita semua menjadi orang yang pemberani. Dan juga beringat ya, berani itu bukan hanya soal fisik, bukan yang paling kuat melawan orang lain, bukan yang paling jago memukul orang lain, bukan. Tapi yang paling berani berdiri untuk kebenaran dan untuk membantu sesama. Nah, hari ini Ali, Khalid, juga Umar, kepribadiannya, keberaniannya akan dimunculkan dalam tokoh di buku ini adalah Toki, si kelinci bertopi. Jadi awalnya Toki itu adalah seorang kelinci, bukan seekor kelinci yang nakal sekali, yang jahil sekali. Siapa di sini yang suka jahil sama temannya? Banyak sekali, Masya Allah. Tapi teman-teman, suatu hari si Topi kelinci, dia masuk ke hutan dan tersesat. Apa yang terjadi ya? Si kelinci nakal itu setelah tersesat, apa yang terjadi ya? Sudah siap mendengarkan ceritanya Kak Arina? Coba semuanya bilang, Insya Allah siap. Oke, coba. Ice breaking dulu. Oke, ice breaking dulu. Yang mana? Yang hati gembira. Oh iya, oke. Tapi sebelum mendengarkan cerita, Kak Caca mau adik-adik semuanya berdiri. Ayo berdiri. Tasnya dibuka. Tasnya dibuka, berdiri yang tegak. Tasnya dibuka. Ayo berdiri dulu. Yang tegak, ayo. Yang masih ngantuk semangat. Berdiri. Sudah? Teman-temannya boleh tengok kanan kiri. Lihat temannya yang masih tiduran, boleh dibangunkan, diajak untuk berdiri, ya. Biar semangat nih, biar teman-teman fokus mendengarkan cerita seru dari Kak Arina. Oke, semuanya sudah berdiri? Masih ada yang duduk?
Tidak ada ya, semuanya berdiri ya. Bunda-bundanya juga boleh banget loh ikutan ice breaking. Bun, berdiri yuk Bun. Oke, sama kakak-kakak panitia dari Masjid Sujud Tapu Muda juga. Yuk kita semuanya berdiri, kita lakukan ice breaking dulu. Di atas yuk biar kelihatan. Oke, kakak Karina dan kakak Cacanya kelihatan? Oke, tugas kalian itu mengikuti gerakan yang digerakkan oleh kakak Karina dan kakak Caca sampai selesai. Siap? Siap! Siap menjalankan misi? Siap! Oke, yang masih gendong tas, tolong tasnya dibuka dulu ya sayang. Oke, sekarang kita mulai. Boleh kakak di play. Ada suaranya? Suaranya. Oh ya, masih ini dulu sebentar. Oke, semuanya coba tangan ke atas. Oke, masih ada yang belum ke atas. Dilambai-lambai. Tangan ke samping, digerak-gerakan. Oke, terus masih kayaknya ada yang ngantuk. Dua tangan sayang, dua-duanya. Tangan ke samping, digerak-gerakan. Tangan ke depan, digerak-gerakan. Oke, siap ya? Semuanya harus semangat. Sudah siap, Kak? Belum ya? Tunggu di play dulu ya, karena kalau tidak ada musiknya tidak seru. Sekarang mungkin ice breaking yang lain dulu sambil nunggu. Oke, anak Solih, anak Solih, siap gerak. Oke teman-teman, coba berbaris yang rapi. Rapi, sudah. Boleh buat berbanjar tahu? Seperti baris berbaris ke belakang. Bisa? Oke, pokoknya pegang pundak temannya. Dua-duanya dong, dua-duanya. Pegang pundak temannya. Pegang pundak temannya. Yang samping boleh pegang yang samping ini. Nah, yang di depan boleh pegang pundak yang di samping. Sudah? Oke, sekarang ikuti Kak Caca ya. Yuk. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu. Petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar. Angin apa? Angin. Angin apa ini? Oke, berhembus, angin berhembus, angin berhembus, angin berhembus. Sekarang menghadap belakang. Ayo. Menghadap ke belakang. Giliran. Angin apa? Aku lupa. Angin berhembus aja. Lebu. Sudah? Siap. 1, 2, 3. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu. Petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar. Angin berhembus, angin berhembus, angin berhembus, angin berhembus. Boleh menghadap ke depan lagi. Sudah? Sangat kalau nggak bisa ini ya. Sudah? Boleh berdiri lagi, belum selesai. Sudah? Kalau nggak bisa musiknya aja, dari speaker di Bluetooth bisa gak? Ya udah sok. Ya boleh. Bisa. Tapi mic-nya kan cuma satu. Gak apa-apa, nggak usah pakai mic aja. Kalau pakai mic pakai HP aja kan? Ya udah pakai HP aja. Sok buka aja. Bisa.
Bluetoothnya sambungin ke sini bisa. Ya udah pakai mic aja. Ini gini kan? Sok. Boleh. Nih. Gos. Ya tentang anak. Hati gembira. Oke. Oke, masih berdiri ya. Masih berdiri. Semua yang berdiri. Siap. Ada. Yuk, semua berdiri yuk. Siap. Ikuti gerakannya. Ayo yang masih duduk di belakang, ikuti gerakannya. Udara cerah berlangit biru, ingin aku bersenang-senang bersamamu, menari-nari dan bernyanyi di alam bebas dan segar seperti ini. Tralalalala, hati sukacita. Tralalalala, hati gembira. Tralalalala, hati sukacita. Tralalalala, hati gembira. Udara cerah berlangit biru, ingin aku bersenang-senang bersamamu, menari-nari dan bernyanyi di alam bebas dan segar seperti ini. Tralalalala, hati sukacita. Tralalalala, hati gembira. Tralalalala, hati sukacita. Tralalalala, hati gembira. Udara cerah berlangit biru, ingin aku bersenang-senang, menari-nari dan bernyanyi di alam bebas dan segar seperti ini. Tralalalala, tralalalala, hati gembira. Tralalalala, hati sukacita. Tralalalala, hati gembira. Lagi. Berlangit biru, menari-nari dan menyanyi di alam bebas dan segar seperti ini. Siap. Lala, hati sukacita. Lala, hati gembira. Lala, hati sukacita. Hati gembira. Lala, hati sukacita. Hati gembira. Lala, hati sukacita. Hati gembira. Yeay. Oke, Masya Allah. Oke, yang mau minum boleh minum dulu, duduk lagi boleh. Ridwan ya yang cerita. Oke, yang mau minum silahkan minum dulu. Jangan lupa minumnya sambil duduk. Yang itu yang aku mau itu. Siap. Jangan lupa minumnya sambil duduk dan ucapkan bismillah. Oke, capek gak? Siap. Sekarang kakak akan bercerita. Tapi sebelum bercerita, kakak ingin membuat kesepakatan, boleh? Boleh. Kesepakatannya adalah tidak ada yang tiduran. Ya. Selama kakak Karina bercerita, adik-adik, baik ikhwan ataupun akhwat, tidak boleh ada yang tiduran. Karena kita itu dalam Islam ada yang namanya adab dulu sebelum ilmu. Jadi buat apa kita berilmu kalau kita tidak beradab? Oke, sekarang masing-masing adik-adik semua jadi juri. Kalau misalkan ada temannya yang tiduran, mau diapain? 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 Digotong. Digotong, terus dikemanakan? Dikeluarin. Dikeluarinnya kemana? Tempat
Tong sampah sadis banget ya. Oke, diapain ya kesepakatannya? Ah, Wow, sadis ya, gebukin aja sampai mimisan. Oh, tidak, jangan ya dek ya. Kita itu anak muslim. Anak muslim harus mencerminkan perilaku yang terpuji ya. oh namanya Caca. Jadi kita sepakati tadi kan suara-suara dari anak-anak ikhwan. Coba dari anak-anak akhwat. Kesepakatannya nih, kalau misalkan ada teman-temannya yang tiduran saat kakak Karina dan kakak Caca bercerita, mau diapakan? Dihukumnya apa sayang? Maju ke depan terus diapakan? Diapain? Diingatkan. Wih, ini halus banget. Diingatkan. Terus diapakan lagi sayang? Salih? Maju ke depan, lalu maju ke depan diapakan? Disuruh ngaji. Oke, Masya Allah. Anak-anak perempuan salihah ya. Masya Allah. Oke, kita sepakati. Kita sepakati ya. Kalau sudah mulai bercerita, kakak Karina dan kakak Cacanya, kalau ada adik-adik yang tiduran, itu akan dihukum menyanyi. Oke, belum mulai udah ada yang tiduran nih. Hukumannya adalah iya, sesuatu yang tidak akan terlupakan. Ya. Siap, cakep. Betul, baca Quran 30 juz sampai besok. Oke, siap. Nah, ya. Oke, sepakat semuanya? Sepakat. Sepakat tidak? Sepakat. Betul ya, semuanya sepakat. Masing-masing dari kalian jadi juri, oke? Dan apakah boleh sambil makan kakak? Sambil makan boleh gak? Boleh saja ya, biar tidak mengantuk. Boleh. Nah, kata kakak Caca, kalau sambil makan boleh, tapi tidak mengganggu ya. Tidak ribut, tidak mengganggu. Makan anak Islam, orang Islam itu ada adabnya. Dan terhadap pembicara di depan pun ada adabnya. Oke, mari kita mulai. Siap ya? Semuanya nanti ikuti ya kakak Karina gini. Ayo kita baca buku, baca buku, baca buku. Ayo kita baca buku, senang hatiku. Denganku, denganmu, dengannya semuanya. Ayo kita baca buku bersama-sama. Semuanya kita nyanyi bersama dulu lagu yang barusan. Sudah hafal? Belum. Hafalkan ya. Coba sama-sama dulu. 1, 2, 3 yang kencang. Ayo kita baca buku, baca buku, baca buku. Ayo kita baca buku, senang hatiku. Denganku, denganmu, dengannya semuanya. Ayo kita baca buku bersama-sama. Dengan gerakan yang paling lontang suaranya, yang paling bagus gerakannya, kakak Karina kasih hadiah. Hadiah untuk 1 ikhwan dan 1 akhwat. Kakak Caca jadi jurinya. Siap ya? Ya. Oke, yang paling lantang suaranya dan yang paling bagus gerakannya. 1, 2, 3. Ayo kita baca buku, baca buku, baca buku. Ayo kita baca buku, senang hatiku. Denganku, denganmu, dengannya semuanya. Ayo kita baca buku bersama-sama.
Caca mau pilih. Kak Caca mau pilih yang mana ya? Laki-lakinya boleh deh. Ayo satu. Perempuannya Kak Caca pilih yang mana ya? Nih, yang pakai kuning boleh. Kerudung kuning mana? Nah, Boleh ini. maju. Nah, itu. Oke. Masya Allah. Semuanya semangat banget Kak. Jadi Kak Caca bingung mau pilih yang mana. Berarti semuanya sudah hebat. Namanya siapa? Nah, Airin. Umurnya? Umurnya? Umurnya berapa tahun? 6 tahun. Ini siapa namanya? Akbar. Akbar. Berapa tahun Akbar? 12. Oke, karena Akbar dan Airin yang dipilih kakak Caca, kakak Karina memberikan misi kepada Akbar dan Airin sebagai ketua Ikhwan Akbar dan ketua Akhwat Airin. Oke ya, kalian siap-siap. Kalau Akbar sama Airin lihat kalian, berarti kalian melakukan sesuatu kesalahan ya. Oke, Akbar silahkan ambil satu hadiahnya. Oke, Airin juga. Barakallahu fiik. Boleh duduk kembali. Ya, tepuk tangan ya. Semuanya, kita mulai baca bukunya. Oke, semuanya tutup mulutnya, tidak berisik dan perhatikan. Karena nanti di tengah cerita atau di akhir cerita atau saat kakak Karina dan kakak Caca bercerita akan ada hadiah lagi yang akan diberikan. Jadi semuanya harap fokus. Harap fokus. Oke, let's go. Kita mulai. Ini bukunya berjudul Toki si Kelinci Bertopi, karya Kak Terelie. Nah, ini adik-adik semuanya bisa lihat ada kelincinya memakai baju berwarna apa? Biru. Kalau bukunya tidak kelihatan, adik-adik bisa lihat di televisi dan di layar, oke? Nah, lalu di samping kelinci ada hewan apa? Monyet. Betul. Kita buka ya. Pam 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 pam. Toki adalah anak kelinci yang kecil dari 12 bersaudara. Di sini ada yang saudaranya 12 orang. Siapa? Ada betulan? Sini. Kamu 12 bersaudara. Sini. 12 saudara. Serius? Cius? Oh enggak jadi. Aku enggak jadi 12 bersaudaranya. Next time, padahal mau dikasih hadiah. Oke, dia tinggal di perkampungan yang permai, di lereng gunung yang selalu berkabut. Lokasinya di dekat perkampungan manusia. Semuanya fokus ya, nanti ada pertanyaannya. Lalu lihat di sini. Ini ada ayah Toki bekerja di tempat pertunjukan sulap. Lihat. Ayahnya bisa tiba-tiba muncul dari dalam topi. Hebat sekali. Tapi jangan keliru. Sebenarnya itu hanyalah trik. Coba lihat. Ada ruangan bersembunyi di sana bukan? Jadi ayahnya bersembunyi di sini. Tata tolong foto. Maaf. Apa tata? Ibunya bekerja sebagai tukang jahit. Ibu Toki juga sibuk mengurus ke-12 anaknya. Terbayang ya, anaknya 12 dan ibunya bekerja sebagai penjahit. Makanya tuh rumahnya sangat berantakan. Toki
Toki sering sekali membuat masalah di rumah. Sebenarnya itu karena dia ingin mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya yang sibuk. Ada di sini yang ayah bundanya bekerja. Siapa yang ayah bundanya dua-duanya bekerja? Oke, tapi kalian tidak kurang perhatian kan? Tetap mendapat kasih sayang kan? Oke, berbeda dengan Toki. Kita buka lagi halaman berikutnya. Dia juga sering diganggu kakak-kakaknya yang suka memanggilnya dengan sebutan si penakut. Apalagi ketika Toki harus melompat menyeberangi sungai. Tokinya tidak berani menyeberangi sungai, makanya dijulukinya si penakut. Suatu hari, Toki disuruh ibu membeli wortel di kebun milik Pak Tua si kura-kura. Toki yang asik bermain mengeduk-ngeduk sarang semut berseru kesal. Kenapa sih aku lagi yang selalu disuruh ibu? Ada di sini yang disuruh misalkan, Akbar, tolong belikan bumbu dapur. Akbar mana ya, kok Akbarnya ketuanya malah ngobrol? Oke, siap ya semuanya, perhatikan, oke? Kalau misalkan di sini ada yang suka disuruh sama bundanya, misalkan, tolong Neng belikan garam ke warung. Siapa yang sering banget disuruh ke warung sama bundanya? Oh, banyak ya. Tapi kalian kesal gak? Betul, tidak kesal. Ya, harus dengan senang hati karena membantu orang itu akan mendapat pahala ya. Jadi kalian tidak boleh kesal ketika disuruh oleh orang tua. Kita lanjutkan. Toki akhirnya tetap pergi. Segera kembali ya Toki. Jangan main-main dulu dan jangan pernah masuk. Apa sayang? Ini nggak tahu, aku mau heran Aku mah heran kenapa kalau disuruh ke warung selalu dikasih uang jajan. Alhamdulillah dong. Ya kan pas aku mau jajan terus dikasih. Aku nggak mau jajan tapi dikasih uang, masya Allah. Ditabung aja uangnya atau bisa disedekahkan ya, masya Allah. Ya boleh duduk kembali. Kita lanjutkan lagi ya. Segera kembali ya Toki, jangan main-main dulu dan jangan pernah masuk ke hutan lebat. Berbahaya, seru ibunya. Kita buka lagi. Berangkatlah Toki menuju kebun milik Pak Tua si kura-kura. Ia melewati jalan setapak di hutan. Ini tidak seru, gumam Toki. Kenapa? Aku yang harus disuruh. Kenapa bukan kakak-kakakku? Gerutu Toki. Toki pun tiba di perkebunan Pak Tua. Tunggulah sebentar Toki. Aku akan menyiapkan wortel yang dipesan ibumu. Akan kupilih wortel yang terbaik. Pak Tua si kura-kura menyambutnya di gerbang kebun dengan meraih sekop dan juga karung. Nih, bisa dilihat ya gambar-gambarnya. Lalu, Toki berdiri menunggu di sana. Baiklah, aku akan main-main sebentar di tepi hutan sambil menunggu. Ada banyak hal seru yang bisa dia lakukan. Mengganggu sarang semut, melempari capung, dan hewan-hewan kecil lainnya. Kira-kira yang dilakukan Toki itu
kepada semut, capung, dan hewan kecil lainnya, itu akhlak terpuji atau akhlak tercela ya? Akhlak tercela. Di sini ada yang suka mengganggu semut atau membunuh semut. Mulai sekarang jangan ya, karena kita itu harus menyayangi seluruh makhluk ciptaan Allah. Kalau misalkan ada capung dilempari, itu juga tidak boleh karena capung pun makhluk ciptaan Allah. Tapi lebih baik bermain lompat, kata Toki. Nih, saat sedang melompat-lompat di atas batang pohon tumbang yang banyak terdapat di dekat kebun Pak Tua, Toki tiba-tiba melihat apa ya? Ada yang bisa lihat? Betul, melihat kupu-kupu yang bercahaya. Wah, bagus sekali, seru Toki. Dia mengejar kupu-kupu itu. Nah, aduh, kupu-kupunya gesit sekali. Jatuh bangun, Toki mengejar, tapi tetap tidak berhasil karena kupu-kupunya bergerak sangat cepat. Melintasi parit kebun, mendaki lereng gunung, melewati pakis, juga rumpun bambu. Kupu-kupu itu terus menghindar dari tangkapan Toki. Tokinya tidak berhasil ternyata. Tapi kok Toki tiba-tiba, tanpa Toki sadari, dia masuk semakin dalam ke hutan lebat yang tadi dilarang oleh ibunya. Akhirnya kupu-kupu bercahaya itu menghilang di balik sebuah pohon yang besar. Toki terdiam, berdiri mematung menatap sekitarnya. Astagfirullahaladzim, dia ada di mana sekarang? Di mana jalan setapaknya? Ternyata Tokinya sudah tersesat. Dia harus berjalan kemana sekarang? Kak Cipta gak? Kalian masuk ke dalam hutan lebat sendirian, takut gak? Takut ya? Ada yang berani masuk ke hutan sendirian? Gak ada ya? Siapa? Berani kalau hutannya gundul katanya. Oke. Aku juga oke. Tapi karena ini berbahaya, kan tadi keberanian itu harus lihat situasi dan kondisi ya. Kalau ternyata berbahaya, misal nih ada teman kalian, Pak adu berani yuk sama aku Akbar. Misalkan, kamu berani gak Akbar loncat dari lantai 12 ke bawah? Aku mah berani. Kata Akbar teh, karena aku tidak mau kalah, aku akan loncat saja. Boleh misalkan kamu duluan tapi Akbar. Lalu Akbar memberanikan diri loncat, itu pasti Akbar akan meninggal ya. Jadi keberaniannya harus tahu situasi dan kondisi. Kalau yang berbahaya itu tidak usah dilakukan ya, kecuali keberaniannya itu dalam membela agama Allah, itu baru boleh dilakukan. Kita lanjutkan ke cerita Toki. Semuanya penasaran dengan cerita selanjutnya? Penasaran gak? Siapa yang bilang enggak barusan? Kakak Karina dengar loh. Siapa yang bilang enggak? Sini dong. Sini kamu yang pakai baju. Berdua. Siapa tunjuk orang yang mana? Ngaku, jujur. Anak jujur yang mana? Siapa? Ngaku yang tadi kan ada hukumannya. Siapa yang tadi bilang enggak? Yakin berdua? Berdua betul. Kamu saksinya berdua atau siapa? Dua-duanya sini. Maju ke depan. Let's go, maju ke depan. Tidak apa-apa. Sini, let's
Yang pakai baju hitam dan juga marun. Ungu apa marun ya? Ungu deh, ungu tua. Sini. Ayo anak Soli. Ayo Sali. Yuk maju ke depan. Semuanya, ayo maju. Jangan malu-malu. Ayo maju. Jangan malu-malu. Ini tidak akan selesai ceritanya kalau kalian tidak maju ke depan. Let's go. Ayo ke kantor. Dia yang mau dihukumnya. Let's go sini. Ayo jagoan. Oke, Masya Allah, beri tepuk tangan yang meriah. Kurang meriah. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke. Sini. Siapa namanya? Ibrahim itu ada ceritanya, ada Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim tuh terkenal akhlaknya yang baik loh. Kayak kamu siapa namanya? Akbar tuh artinya besar. Allahu Akbar. Nah, kalian dianugerahi nama yang begitu indah oleh orang tua kalian, harus mengucapkan alhamdulillah. Betul. Ini enaknya diapain ya? Joget. Oke, duduk kembali sayang Salih. Oke, kamu enaknya mau diapain? Baca buku. Kalau misal nih, kamu nanti jadi pembawa acara di suatu acara, lalu ada anak yang terlihat tidak antusias terhadap cerita kamu. Kira-kira sama kamu mau diapakan? Hah? Apa? Ayo. Apa? Kamu dulu. Mau diapakan? Sok. Apa aja? Hati-hati Sali. Mau apa? Ditegur. Kamu harus beda. Jangan sama. Dimarahin. Tapi aku orangnya baik hati loh, tidak suka marah-marah. Oke, kita tunjuk aja ya, Ibrahim dan Akbar sebagai Baca buku. apa ya? Baca. Iya, kita tunjuk Ibrahim dan Akbar sebagai penasehatnya di kegiatan ini. Jadi sebagai seorang yang bertugas, wewenangnya menasehati jika ada teman-temannya yang kurang kondusif, berarti sama Ibrahim dan Akbar. Jangan sia-siakan wewenangnya ya. Tapi aku pengen dong dengar Ibrahim sama Akbar bacakan bukunya. Kita tepuk tangan ya. Pakai nada dan intonasi yang bagus. Siap. 2 halaman aja. Siap nih. Semangat. Ayo. Gunting kertas. Gunting kertas batu. Gunting kertas batu. Siap. Kalau nggak mau aku tunjuk. Siap. Gunting kertas batu. Siapa? Oke, kamu kalah. Kamu duluan ya. Mana ya? Tadi tes sampai mana ya? Oh, sampai sini. Nih. Pegang dulu. Pegang mic-nya. Nah, siap. Nih. Dengarkan ya yang ini. Oke. Semangat. Ya, yang ini. Nih. Sok. Lihatnya ke teman-teman. Lihatnya ke depan. Teman-teman. Bismillah dulu. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Oke. Dengan suara lantang ya. Ayo, mana suaranya? Udah bisa baca kan? Udah. Bisa, alhamdulillah. Sok. Dia harus berjalan ke Yang lantang dulu, yang lantang. Dia harus. Oke. dia, Lihat ke teman-teman, kasihan teman-temannya mau dengar cerita. dia harus berjalan kemana sekarang? Terus, kedengaran nggak? Nggak kedengaran. Ulangi. Dia harus berjalan kemana sekarang? Terus, Mungkin ke arah sana. Gumam Toki. Dia semakin jauh dari kebun wortel Patuasi kura-kura. oke, lanjut. Ini.
Beberapa jam kemudian dia tetap tidak menemukan kebun wortel tersebut. Hutan semakin lebat dengan akar-akar menjuntai dan daun-daun raksasa. Sekitarnya terasa lengang dan menyeramkan. Toki menyetap beluk di pelipis. Dia mulai lelah, dia semakin tersesat. Oke, lanjutkan Akbar. Oke, tepuk tangan dulu buat Akbar. Lanjut Akbar. Terdengar suara mendesis. Masa terdengar suara mendesis. Terus lanjutkan. Siapa di sana? Toki berseru, "His." Suara itu semakin kencang, asalnya dari balik semak belukar. Siapa di sana? Toki berseru lagi, dan suara ketakutan. Oke. Ceritanya mau dilanjutkan sama kakak Karina atau mau sama Ibrahim dan Akbar aja? Sama Ibrahim dan Akbar ya, sampai selesai. Yang Ahwat, ceritanya mau dilanjutkan sama kakak Karina atau sama Ibrahim dan Akbar? Ini kakak Karina. Yang Ikhwan, ceritanya mau dilanjutkan sama Ibrahim dan Akbar atau sama kakak Karina? Wow, sepertinya kita harus duet. Ya Allah. Masya Allah. Oke, tapi hadiah istimewanya Ibrahim dan Akbar silahkan duduk di sini ya. Perhatikannya di panggung aja. Oke. Hadiah istimewa sekali. Jadi kalau ada dokumentasi itu wajahnya yang paling terbanyak terekam. Oke, selanjutnya nggak apa-apa ya. Adik-adik yang Ikhwan, kita lanjutkan dulu sama kakak Karina, nggak apa-apa? Ikhlas tidak? Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sampai mana ya? Sampai suara, ada suara apa? His teh suara apa ya? His. Suara apa itu? Suara ular atau apa ya? Tiba-tiba seekor ular besar keluar dari balik semak. Toki berteriak ngeri. Dia segera lari. Lari! Lari! Ayo Toki! Ayo lari! Berlarilah yang kencang! Katanya menyuruh ke kakinya sambil melompat ke sana kemari. Sampai-sampai topi jerami yang dia kenakan terjatuh. Ular itu melesat mengejarnya. His, his. Semakin dekat dan semakin dekat saja. Toki mulai panik. Ikutan menjerit itunya ya. Ia jatuh bangun. Setiap kali terjatuh, ia segera bangkit lagi. Aduh, bagaimana ini? Wajahnya memucat. Mulut ular terbuka lebar, siap menerkam. His. Kira-kira kalau kalian dikejar ular sebesar ini, akan bagaimana? Lari dan ketakutan ya. Oke, persis saat ular itu siap mendekam, terdengar suara lantang dari atas pohon. Suara apa itu? Suara monyet. Ada snack yang sangat besar. Oke. Seekor monyet yang besar menyambar badan Toki sedetik sebelum dia ditangkap ular dan membawanya terbang ke udara. Jadi Tokinya diselamatkan oleh monyet. Betul. Dia jadi pertama kali aku kasih hadiah. Siapa tadi? Ini nih. Jadi memperhatikan, Masya Allah, senang deh. Barakallahu fiik. Nah, selanjutnya
Toki berteriak kaget. Tubuhnya melayang-layang di antara pepohonan yang besar. Ular di bawah terlihat marah karena kelinci yang dikejarnya berhasil melarikan diri. Jangan takut, seru monyet besar yang membawa Toki. Kami tidak bermaksud jahat. Kami sedang menyelamatkanmu. Monyet itu tersenyum, memperlihatkan giginya yang tanggal. Kalian tahu gigi tanggal itu apa? Ompong ya. Persis saat monyet itu bicara, di sekeliling dahan-dahan pohon, dari balik dedaunan lebat, berloncatan belasan monyet lainnya. Ternyata ada banyak sekali monyetnya. Tangan dan kaki mereka gesit sekali, bergelayutan dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Suara monyet bagaimana? Oke, betul. Demikian suara monyet bersahutan. Nah, kau sudah aman di sini. Monyet besar berhenti di dahan dengan bunga-bunga berwarna kuning. Halo, namaku Mori. Ternyata yang menyelamatkan Toki adalah Mori, monyet pemberani. Siapa namamu? Monyet besar memperkenalkan diri dan bertanya. Bukan, namanya bukan Mori, tapi Motang, monyet gigi tanggal, kata temannya. Seru monyet yang lainnya sambil tertawa. Halo teman-teman, namaku Toki, kata Toki memperkenalkan diri sambil memperhatikan sekitar. Monyet-monyet ini ternyata baik hati. Mereka suka bergurau. Apakah topi ini milikmu? Tanya seekor monyet kecil sambil menjulurkan topi jerami. Iya, itu topi kesayanganku. Aku suka sekali topi, jawab Toki sambil menerima topinya. Oh, itu alasannya kau dipanggil Toki. Ternyata Toki itu singkatan dari si topi kelinci. Oke, kita lanjutkan. Toki singkatan dari Topi kelinci. masih kurang. Toki singkatan dari Topi salah. Ada satu kata yang kurang. Topi Apa? Siapa? Si kelinci. Betul. Oke. Kita kasih hadiah. Barakallahu fiik. Lanjutkan lagi ya. Kalian pegal gak di situ? Enggak ya? Oke. Semangat. Mau lihat bukunya enggak? Mau pindah? Mau pindah atau mau tetap di sini? Kita tanya dulu ya, kasihan ini mau pindah atau tetap di sini? Pindahnya kemana? Ke sana, tapi janji akan tertib dan memperhatikan. Janji ya? Oke, silahkan duduk kembali. Tepuk tangan dong buat Ibrahim dan Akbar. Kurang meriah, tepuk tangan lagi. Oke, kita lanjutkan. Monyetnya, mama monyet bertanya ke Toki. Kenapa kau sendirian di hutan lebat ini, Toki? Aku tersesat, jawab Toki sedih. Aku sebenarnya disuruh ibu ke kebun Pak Tua si kura-kura. Tapi aku melihat kupu-kupu yang indah dan mengejarnya. Begitu kata Toki menjelaskan. Malang sekali nasibnya, seru mama monyet dengan
pita besar di kepalanya. Apakah kita bisa mengantarnya pulang, Motan? Maksudku Mori. Tentu saja, jawab Mori. Nah, di manakah rumahmu? Mori bertanya. Kira-kira Toki bisa jawab gak ya rumahnya ada di mana? Oke, perhatikan lagi ya. Tapi Tokinya hanya terdiam. Lama sekali. Lantas menggeleng. Dia tidak tahu di mana persisnya letak rumahnya. Apakah di sebelah barat, timur, selatan, atau utara? Mori bertanya lagi. Toki tetap menggeleng pelan. Aku tidak tahu. Dia tidak pernah mengira akan pergi dari rumah sejauh ini. Aduh, hutan ini luas sekali. Toki ada banyak gunung tinggi, banyak lembah juga yang dalam. Mama monyet bertanya dengan bingung, apakah ada informasi lain tentang rumahmu? Kira-kira Toki bisa menjawab apa ya informasi lain tentang rumahnya? Ada yang bisa jawab? Kira-kira rumah Toki di mana ya? Di mana? Di kampung? Di mana? Kampung. Di desa? Di mana? Di desa atau di mana ya? Coba ada yang dekat. Di mana? Bukan. Di dalam desa manusianya? Belum ada yang tepat. Dekat desa manusia. Nah, betul. Dekat desa atau perkampungan manusia. Wah, ini yang tadi bolak-balik ke depan. Akhirnya dapat juga hadiah. Barakallahu fiik. Lanjut ya. Oke. Toki terdiam. Oh, ini udah ya. Tar. Kata Toki, ayahku bekerja di tempat pesulap. Kata Toki pelan. Itu berarti rumahmu tak jauh dari perkampungan manusia. Nah, seru Mori. Aku tahu tempatnya. Kami bisa mengantarmu separuh jalan. Ayo berpegangan yang erat. Monyet-monyet kembali bergelantungan, melompat dari satu dahan ke dahan yang lainnya. Masya Allah. Semuanya ada yang ngantuk? Siapa yang ngantuk? Banyak yang. Ada yang tidak mengantuk? Tidak ngantuk dan antusias mendengarkan cerita? Aku mau yang gak ngantuk deh maju ke depan. 2 orang, 1 ahwat, 1 ikhwan. Maju. Kamu belum dapat hadiah kan? Yang udah dapat hadiah jangan maju lagi. Sok, sini. Yang belum dapat hadiah, yang gak ngantuk aja ya. Yang ahwat sini. Yang gak ngantuk maju depan. Yang gak ngantuk kamu mau tadi maju. Nah, sini. Oke, bagi tipsnya ke temannya supaya tidak mengantuk. Apa? Kamu kenapa tidak ngantuk? Cuci muka. Kamu kenapa tidak ngantuk? Karena pengen nonton lagi alias mendengarkan ceritanya sampai selesai. Masya Allah, lanjutkan. Kamu kenapa sayang tidak mengantuk? Mendengar ceritanya sambil makan. Oke, kalau soalnya mendengarkan ceritanya sambil makan. Di sini Kakak Karina pengen nanya deh ke semuanya. Sering dibacakan buku gak di rumah sama ibu atau ayahnya? Siapa yang sering dibacakan buku di rumahnya? Baca sendiri aku mau. Baca sendiri. Kan orang tua aku dua-duanya kerja. Oh, orang tua aku dua-duanya kerja. Oke.
Ada yang sering dibacakan buku gak di rumahnya? Ih, nanti tolong spill kegiatan ini ke orang tua kalian di rumah ya, bahwa ada kegiatan membacakan buku yang dengan nyaring, yang aku sebenarnya pengen dibacakan buku meskipun aku sudah bisa baca buku, tapi kalian bisa baca buku sendiri, tapi dibacakan buku itu juga sangat menyenangkan. Oke, kita kasih hadiah dulu ya. Silahkan ambil hadiahnya. Masya Allah, oranye. Barakallahu fiik. Ada yang mau coba? Ini nggak enakan ya. Ada yang mau coba membacakan buku gak? Yang dengan suara lantang, dengan intonasi yang jelas. Yang belum dapat hadiah, silahkan maju ke depan, satu orang aja. Kamu sini. Kamu pernah ikutan ya kajian di Masjid Agung ya? Kamu pernah ikutan ya kajian di Masjid Agung? Saudaranya Teh Kois ya? Saudaranya Teh Kois bukan? Teh Kais. Oh, Kais. Iya, kamu kan sering, aku tahu. Itu kakak. Nah, ini pernah ikutan kajian di Masjid Agung. Kakaknya ada banyak. Kamu adiknya? Iya. Oke, namanya siapa Teh? Lupa. Ariendra. Ariendra, panggilannya Ari. Oh ya, sama kayak suami aku. Oke, Ari, kamu udah bisa baca ya, Pak Ari? Oke, kamu udah bisa baca ya? Oke. Kita lanjutkan. Nih, baca bukunya yang kencang. Di sini. Ya, dari pinggir. Sok, baca. Dengarkan ya. Wah, ini susah sekali, Gumam. Toki, dia melihat pepohonan seperti bergerak cepat. Apakah kamu ingin mencoba? Bertanya, mencoba melompat dari dahan ke dahan. Toki bertanya balik, ayo, tidak akan sulit. Lihat, kau bisa bergelantungan di dahan itu, lantas entakkan badanmu ke depan. Mari mengangkat badan Toki agar bersiap, dan belum sempat Toki keberatan, dia telah melempar Toki ke depan. Oke, Masya Allah. Terima kasih Ari untuk keberaniannya. Ari yang bacakan jadi tidak ngantuk ya, betul tidak? Betul gak? Betul. Boleh, silahkan duduk kembali Ari. Yang akhwatnya ada yang berani menyambungkan cerita dari Ari? Silahkan maju ke depan. Akhwat Akbar. Akbar kan? Akhwat tadi juga ada Akbar kan? Gak enak. Tadi Akbar, sekarang Akbar. Yang akhwatnya dong, yang belakang deh. Yang paling besar. Aipa makan wae, Aipa mah. Sini. Nih, ini namanya Aipa. Aipa juga sering ikut kegiatan bersama Ngobrol Manfaat dan juga Sukabumi Read Aloud. Habiskan dulu, duduk, habiskan dulu. Mau minum dulu gak? Habis, karunya teuing. Ayo sini Aifa. Aifa, spill dong sedikit kegiatan bersama Ngobrol Manfaat sama Sukabumi Read Aloud. Ada apa aja yang Aifa pernah ikuti? Halo teman-teman. Terus Ada bikin kerajinan, terus cerita, terus kunjungan, kunjungan apa? banyak. Apa contohnya?
Maybank. Maybank. Kalian tahu Maybank? Maybank itu bank. Oke, terus? Itu aja. Katanya banyak, Aifa mah. Nah, Aifa sering banget ikut kegiatan kita. Oke, Aifa, silahkan bacakan buku dong. Oke, nih. Nih, Aifa, pakai nada. Kamu kan sering ikutan. Ya, let's go. Kesana lihatnya. Dengarkan ya. Ayo. Toki berseru kencang sambil berusaha menangkap dahan itu. Berhasil, lantas dia mengentakkan badan ke depan. Wut, tubuhnya langsung terbang. Wah, teriak Toki. Ini keren. Dia bisa loncat seperti monyet-monyet. Oke, lanjut. Lanjut dong. Nih. Tapi hanya sebentar, tubuhnya segera berhenti di udara sebelum sempat menangkap dahan tujuan. Lantas tubuhnya terjatuh. Jatuh? Jatuh. Ya, jatuh. Tolong! Kurang tolong ya, Mas, tolong. Tolong! Lanjutkan lagi. Tok. Tolong! Oke, ini yang gak enakan. Oke, lanjut. Iya. Oke. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Aifa. Aifa mau hadiah gak? Mau, oke. Kamu udah punya ya? Pasti udah punya. Oke. Barakallahu fiik. Wah, sedikit lagi nanti kita isi ulang. Lanjutkan. Mudah-mudahan semuanya bisa dapat ya. Kita lanjutkan. Ada yang tiduran. Hore. Nih, tiduran nih. Sini, maju ke depan. Sini, let's go. Ada yang tidur. Aku dari tadi nungguin. Ada yang tiduran nggak ya? Sini, sorry. Maju anaknya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Hah? Dapa maju ke depan yuk. Sini yuk, Dapa. Ini sebetulnya memang kalau tidak terbiasa membaca buku atau dibacakan buku, bawaannya ngantuk. Tapi kalian ini tuh awal. Nanti kalau sudah ketagihan, sama seperti ada di sini yang sudah pegang handphone, dan kalau pegang handphone tuh rasanya nggak ngantuk mau sampai jam 12 malam, jam 1 malam. Itu kayaknya dijabanin. Main HP tetap ngantuk. Iya, ada gak yang sudah istilahnya tuh kecanduan handphone? Ada gak? Serius? Kamu berapa jam main handphone? Sehari berapa jam? 6 jam. Allahu Akbar. Kamu berapa jam? Dari pagi sampai malam aku. Serius? Terus orang tuanya gimana? Marahin nggak? Kadang itu dari pagi sampai bisa. Terus mata kamu aman nggak itu? Aman. Kamu ingat sholat nggak? Ingat makan nggak? Suka mandi nggak? Berarti nggak terus-terusan main handphone dong. Main handphone terus. Sholat sambil main handphone. Hah? Sholat sambil main handphone nggak? Itu handphone punya kamu atau punya orang tua kamu? Punya kamu? Ya Allah. Oke, aku doakan ya kamu mudah-mudahan cepat sadar, cepat bertobat. Ya Allah. Ya Allah, tobat ya. Oke, kalian harus tahu, dengarkan, harus tahu yang namanya manajemen waktu. Ya. Saatnya makan, saatnya sholat, saatnya ke masjid untuk mengaji. Ada waktunya, jangan terus-terusan main handphone. Nah, sebagai pengalihan dari handphone itu ada namanya buku. Kalau kalian sering baca buku itu manfaatnya sangat banyak sekali. Kalian akan jadi anak yang pintar, anak yang terasah imajinasinya. Berbeda dengan
handphone. Oke, kembali ke Dava. Oke, semuanya duduk yang rapi. Siap. Anak solih. Siap. Anak solihah. Siap. Duduk yang rapi. Yang paling rapi duduknya Kakak Karina akan kasih bintang. Ting, ting. Yang paling rapi senyumnya, yang paling manis senyumnya Kakak Karina kasih bintang. Ting, ting. Yang paling rapi rambut dan kerudungnya, coba diperiksa rambut dan kerudungnya, Kakak Karina kasih bintang. Ting, ting. Oke, lanjutkan ke Dapa. Dapa baca buku yuk Dapa. Nih. Oke, Dapa. Yang ini Dava. Mori segera menyambarnya. Berhasil. Mori, dia kelinci, bukan monyet. Jangan diajarkan yang tidak-tidak. Mama monyet berseru galak. Wajah Toki pucat kasih. Ternyata tidak mudah bergelantungan di udara. Monyet-monyet lain tertawa, terus bergelantungan. Oke, lanjut. Nih. Sayangnya kami hanya bisa mengantar sampai sini. Toki, Mori mendarat di permukaan rumput hutan. 2 lembah terakhir bukan kawasan kami, dikuasai kelompok monyet lain. Kami tidak boleh melewatinya. Toki menatap monyet-monyet sedih. Sampai bertemu lagi. Toki berhati-hatilah di jalan. Mama monyet melambaikan tangan. A. Monyet-monyet lain juga mengucapkan selamat berpisah. Oke. Terima kasih Dapa. Sudah membantu membacakan buku. Boleh ambil hadiahnya. Oke. Selanjutnya, Kakak Karina akan mempersilahkan Kakak Caca untuk melanjutkan ceritanya biar suasana baru. Kalian, karena Kakak Karina tidak bercerita, Kakak Karina bertugas sebagai satpam yang mendisiplinkan para peserta. Siap, silahkan Kakak Caca. Allahu Akbar. Oke. Anak Solih, kasih semangat. Oke. Teh yang ini teh. Sudah ngantuk, sudah capek. Coba semuanya tetap semangat. Semangat. Kencang teuing gak ya? Ada perempuan Kencang teuing, takbir. kecilin deh. Iwan takbir. Oke. Kak Caca. Akmar, kamu kemana? Dengar suara Kak Caca? Kamu kemana? Oke. Kak Caca akan melanjutkan membaca buku. Teman-teman boleh lihat ke depan. Oke. Ayo lihat ke depan. Toki meneruskan perjalanan. Dia melompat ke sana kemari, melintasi lembah. Ada banyak sekali tumbuhan aneh yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Coba adik-adik boleh lihat ada tumbuhan apa saja ya? Satu dua. Ada nggak di rumahnya satu, dua, adik-adik tiga. tumbuhan yang Tes. seperti ini? Ada. Ada tidak? Kecil. Apa ya itu ya? Kaktus. Nah, daun-daunnya lucu. Ada yang seperti kuping, ada yang seperti lidi, ada yang warna-warni. Juga hewan-hewan kecil seperti ulat, serangga, dan rayap. Oke, hutan ini menarik juga. Gumam Toki. Selanjutnya, nah, apa ini? Apa ini? Hewan kecil berwarna hitam yang kalau berjalan suka barengan, suka banyak sekali. Suka rombongan hewan apakah itu? Hewan semut. Terus katanya, langkah Toki mendadak terhenti. Lihatlah di depannya, ada ribuan semut.
berbaris menuju sarang. Mereka bergotong royong mencari makanan, bekerja tanpa lelah. Katanya, ho 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 ho, terus semangat. Ho 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 ho, jangan mengeluh. Demikian nyanyian semut-semut sambil bekerja. Wah, ternyata semut-semut juga bekerja karena mereka mencari makannya sendiri. Ada nggak ya semut yang pesan makannya di GoFood? Ada nggak? Ada nggak semut yang cari makannya? Tolong dong anterin makanan ke rumah aku. Ada nggak? Tidak, karena semut tidak seperti manusia. Ya, mereka mencari makanannya sendiri. Ya, Toki terdiam. Dia ingat selama ini suka menunggu semut di halaman rumah. Dia telah nakal sekali katanya. Oh gitu. Jadi kalau di rumahnya ada semut, Toki suka gangguin. Siapa yang suka gangguin semut? Kamu Kalau ada semut suka diinjak-injak, siapa? tahan. Boleh nggak sih Sedang menginjak-injak berjihad. semut? Tidak boleh. Teman-teman bayangkan, bagaimana kalau Allah menciptakan kita sebagai semut? Terus kita lagi jalan, tiba-tiba diinjak, set, set, set. Mau nggak? Mau nggak? Rasanya bagaimana? Sakit. Rasanya sakit sama semut juga. Meskipun semut hewan kecil, tapi dia juga merasakan sakit sama seperti kita. Ya, jadi lakukan orang lain atau hewan seperti bagaimana kita ingin dilakukan. Ya. Nah, selanjutnya, maaf permisi, aku numpang lewat. Toki berseru. Kali ini dia gak ganggu teman-teman. Nah, dia sangat hati-hati agar tidak menginjak seekor semut pun. Toki melompat, twing, twing. Maaf permisi, agar tidak menginjak semut. Ya, katanya. Toki mengembuskan nafasnya lega. Dia berhasil melewati lautan semut. Dia menoleh ke belakang sebentar. Sampai bertemu lagi semut-semut, kata Toki. Tapi semutnya terus ho, Ya, betul. terus semangat, ho, jangan Ada sih. mengeluh, katanya gitu. Jadi meskipun mereka hewan kecil, tapi mereka terus semangat. Oke, selanjutnya. Nah, matahari semakin tumbang di kaki barat langit. Hari mulai petang. Sambil melompat-lompat, Toki menatap langit yang berwarna merah merah lembayung. Ya, ibuku pasti sudah sangat khawatir, gumam Toki. Ini gara-gara dia tidak mendengarkan ibunya. Ya, yang seharusnya kemana malah kemana-mana dulu. Ya, selanjutnya. Nah, dia pasti akan kena marah besar setiba di rumah atau malah dihukum karena pulangnya kemalaman. Ya, Oke, kita lanjutkan. Sini deh. udah. Oke. Nah, ini tes 1, 2, 3. Oke, masih banyak ceritanya ya. Pokoknya Tokinya tuh nanti dibantu oleh kunang-kunang. Lalu ada Pak Burung Hantu yang akhirnya Toki bisa menyeberangi sungai dan bertemu dengan keluarganya. Adik-adik semua bisa melanjutkan membaca ceritanya dan buku ini tersedia di Perpustakaan Kota Sukabumi. Jadi kalau adik-adik penasaran dengan cerita selanjutnya, adik-adik bisa berkunjung dan meminjamnya di Perpustakaan Kota Sukabumi. Selanjutnya, Kakak Caca akan membagikan kertas origami. Ya, kita akan membuat namanya Bukis Play. Membuat sesuatu yang berkaitan dengan buku yang tadi dibacakan. Oke, tidak bisa request warna origaminya ya. Yang dibagikan itu yang diterima. Siap. Kalian bawa pulpen? Oke, pulpennya boleh dikeluarkan. Yang tidak bawa pulpen bisa pinjam ke temannya ya.
Oke. Pulpen boleh, pensil boleh, atau spidol juga boleh. HP aku mana ya? Hah? Aku. Oke. Tolong bagikan ya. Nih, ke temannya. Ke belakang, ke samping. Bagikan ke temannya, ke belakang, ke samping. Tidak pilih warna ya, Nanti. sama semuanya. Tidak bisa pilih warna. HP aku mana? Aku lupa juga. HP teh tadi tuh mananya? Kok aku tadi kan? Oh, itu tuh. Oke, yang sudah dapat kertas origaminya boleh ke atas kan? Oke, yang sudah dapat kertas origami tangannya ke atas kan? Siap. Oke, yang belum terus. Ada yang belum? Ada yang belum kebagian? Oke. Oke. Coba tolong bagikan. Di foto pas lagi tangannya ke atas pegang origami ya. Oke, siapa yang Ikhwan yang belum dapat? Oke. Gak boleh tukar, gak boleh. Sini, kamu belum? Ambil 2. Belum. Sini. Oke, udah dapat Akmar? Kamu udah dapat? Dah. Kamu belum? Sini, anak Salih, Nunu. Duduk di situ ya. Nih. Kamu belum? Oke. Sini, mau? Mau? Oke. Nih. 2 ya? Nih. Oke, sini. Ada, masih ada. Bentar. Belum. Dah. Oke. Siapa yang belum? Oh ini. Siapa yang belum? Kamu belum? Oke, siapa lagi? Siap. Siapa lagi sayang? Sih. Kamu udah belum? Enggak. Maksudnya mau ini enggak? Sini. Ada. Oke, siapa lagi? Enggak apa-apa, ibunya aja. Mau warna apa? Nih buat, oke. Boleh. Oke, udah semuanya ya. Oke, yang sudah dapat kertas origami, tangannya ke atas kan? Ibrahim belum. Ke atas kan? Hah? Belum yang akhir. Kamu belum? Sini. Kamu udah belum, Akbar? Oke. Udah. Oke, semuanya. Siapa yang belum? Siapa lagi? Ada yang belum lagi? Belum. Sini. Sini sayang, Solihah. Oke, ambil ya. Oke. Semuanya ke ataskan tangannya, kertas origaminya yang tinggi sekali. Oke, semuanya udah siap ke atas kan? Digoyang-goyangkan. Tapi sambil duduk aja, tidak berdiri. Oke, semuanya? Oke, sip. Udah dapat ya. Sekarang ikuti langkah-langkah yang diarahkan oleh Kak Caca ya. Oke, anak Solih bisa perhatikan ke depan. Oke, kita akan membuat pembatas buku bentuk kelinci. Siapa yang siapa yang ikronya atau Al-Qur'annya atau bukunya untuk menandai itu suka dilipat seperti ini. Siapa? Supaya tidak dilipat lagi, supaya bukunya rapi terus, kita akan bikin pembatas buku ya. Bentuk kelinci juga bisa dibikin hiasan pulpen. Ini tanpa gunting, tanpa lem, teman-teman hanya butuh melipat dan menggambar mata dan mulutnya saja. Sudah siap? Oke. Bisa pakai bikin? Enggak usah. Aku yang pegangin, Wek. Ya. Oke, diangkat ininya. Ya. Teman-teman, kita akan melipat
Diikuti ujung, ya. Lihat ya. Lipat seperti ini. Ujung bertemu dengan ujung. Nah, Sip. Jangan sampai ketinggalan ya. sudah. Ya, Sama-sama betul. sampai akhir sama-sama. Betul. Dilipat jadi Sudah. segitiga. Buat garisnya. Dilipat Betul, buat tunggu dulu. garisnya. Betul, 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 betul. Sudah. Sekarang dirapatkan, dirapatkan. Nah, sudah. Rapi ya, teman-teman, rapi ya. Sudah. Yang katanya sudah selesai. Lagi, sudah. Sudah semuanya. Kita lanjutkan ke step yang kedua, langkah yang kedua. Ini teman-teman yang bawahnya ini ya. Lipat kecil, lihat lihat Kak Caca. Lipat kecil. Bawahnya ya. Lipat kecil seperti ini. Teman-teman kalau susah boleh di bawah. Betul. Betul. Ya, betul, betul. Betul, betul, betul. Ya, sudah betul. Ya, betul semuanya. Betul, 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 betul. Rapihkan ya, teman-teman ya. Rapihkan. Sudah? Ya, sudah. Setelah itu teman-teman boleh lipat. Lipat lagi ujung bertemu dengan ujung. Lipat gini ya, tadi ya. Lipat dua, bagi dua. Ini hanya untuk garis saja. Betul. 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 Tuh, ya, udah. Ya, dirapatkan sedikit saja supaya terbentuk garis. Sudah? Kalau sudah boleh dibuka lagi. Sudah? Oke. Dibuka lagi sudah ya, bentuknya seperti ini. Sudah? Dibuka lagi. Oke, teman-teman lihat garisnya kan ini depan ya. Sekarang dibalikan. Set. Dibalik. Ini dilipat ke atas, ikuti garisnya. Sweet. Cin. Dibalikan dulu ya. Bisa. Iya. Nih. Betul. 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 Betul, betul. Dibalikan sayang. Betul. Dibalikan belum? Rapikan, Nih, jadi Kak. gini. Rapikan adik. Udah ikuti dibalikan garisnya. belum? Betul, betul. Sudah bisa. Kamu udah dibalikan belum ini Bisa. teh, Kala? Ini gini, ini gini, Betul, balikan. sudah rapi. Betul, betul. Oke. Kekecilan. Oke. Ini kekecilan nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Gini, rapikan dulu ininya garisnya. Betul. Nah, ya itu. Dibalikan. Terus. Oke, sudah. Oke. Nih, Betul. lanjutkan. Nih, Teman-teman yang sudah bisa boleh bantu temannya. Kalau temannya ada yang kurang rapi, boleh dibantu ya. Boleh dibantu ya. Siapa yang belum selesai? Oke, yang kecil Ya, bisa betul, dibantu sama betul. bundanya ya. Sudah seperti ini. Betul. Oke. Sekarang lipat lagi yang satunya ke atas. Jadi Betul, dua-duanya pintar. dilipat. Betul, betul, betul. Kamu udah? Betul. Betul. Semuanya Oke. sudah seperti ini. Betul. Akmar udah, Akmar? Rapikan, Kak. Tuh bantu. Udah, A oke. bantu ini. Bantu A. Yuk, Ustaz Kak Caca akan berkeliling. Betul. Lihat. Oh ya, betul. Ya, betul. Nanti di belakangnya ada ininya. Ada garis sedikit. Betul. Oke, Betul. udah. Kamu bisa gak? Betul. Sok, coba. Betul. No, kebalik. Sudah. No, Betul, yang ini betul. guys. Betul, Di sini. betul. Nah, Betul. Sini kebalik A. Kebalik. Mana? Sini lipatnya. kamu Lipatnya ke betul. sini. Kenapa jangan panjang sebelah? Betul. Nanti telinganya panjang sebelah. Oke, udah. Bentar, Say. Karena. Terus Mana? Sama nggak kayak aku lagi kamu? lipat sendiri. Dah, belum. Lagi lipat, Kak. Baru sampai sini. Betul. Ya, betul. Betul? Ya. Iya, betul. Sudah.